they need to control the order, social order, political order, and so on. So hadirnya kantor komunikasi kepresidenan tak terlepas untuk memberi dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis serta program prioritasnya. Tentu saja juru bicara yang bekerja di dalamnya harus berkualitas dan mampu menyampaikan pesan pemerintah. Nah, siapa saja sosok yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut? Berikut ini 6 jubir baru Presiden Prabowo Subianto. Prita Laura. Kita mulai dari sosok wanita berparas cantik ini. Nah, Prita Laura lahir di Klaten, Jawa Tengah 26 Juni 1978. Ia merupakan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang pernah bekerja sebagai pengacara di sebuah biro hukum. Namun, ia lebih mendalami profesi sebagai jurnalis TV dan pembawa acara berita di Metro TV dari tahun 2003 sampai 2018. Nah, setelah mengundurkan diri dari Metro TV, Prita bergabung dengan Pandu Laut Nusantara dan dipercaya sebagai ketua harian. Nah, komunitas ini berfokus terhadap kelangsungan terumbu karang yang diinisiasi oleh Susi Puji Astuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, periode 2014-2019. Sejak tahun 2020 sampai periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi berakhir, Prita Laura pun dipercaya sebagai tenaga ahli komunikasi di kantor staf Presiden Republik Indonesia. Lalu pada 18 November 2024 lalu, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sosoknya pun dipercaya dan dilantik sebagai salah satu juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Wah, top lah ya, sebab pengalamannya linear dengan tanggung jawabnya saat ini. Adita Irawati. Sosoknya lahir di Yogyakarta 15 Februari 1971. Adita Irawati lulus sarjana dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Pada tahun 2003 hingga 2010, Adita bekerja di PT Indosat Tbk. Di perusahaan tersebut, ia pernah menjabat sebagai Vice President Public Relations hingga Group Head Corporate Communication. Lalu pindah di tempat yang baru, Adita dipercaya sebagai Managing Director di ranah Communication. Setelah itu ia bergabung dengan Indonesia Infrastructure Guarantee Fund pada Oktober 2011 hingga Februari 2013. Selama bekerja di sana, ia memiliki posisi sebagai Senior Vice President Corporate Secretary. Kemudian Adita kembali berpindah perusahaan dengan bekerja di Telkomsel dengan menempati posisi sebagai Vice President Corporate Communication selama 5 tahun lebih. Nah, karirnya pun makin cemerlang kala Mei 2018 ia ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi sebagai staf khusus Presiden sampai November 2019. Setelah pekerjaannya sebagai staf khusus berakhir, Adita dipercaya sebagai penasihat kementerian sekaligus juru bicara Kemenhub periode 2020-2024. Pada saat yang bersamaan ia pun menjadi komisaris di Citylink Indonesia sampai sekarang. Setelah itu di era Prabowo Subianto, ia pun dilantik sebagai salah satu juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Nah, berbagai posisi yang pernah dijalaninya tentu saja membuat Adita berpengalaman di bidang komunikasi. Ujang Komarudin. Ia lahir di Subang, Jawa Barat 9 Agustus 1981. Latar belakang Ujang Komarudin adalah akademisi. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati tahun 2023, Magister Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 2006, dan Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia tahun 2013. Ujang atau yang akrab disapa Kang Ujang adalah dosen ilmu politik di Universitas Al-Azhar, Indonesia. Selama ini ia kerap kali memberikan pandangan terhadap situasi politik di tanah air. Selain dikenal sebagai seorang akademisi, Ujang juga dikenal sebagai pengamat politik dan mendirikan Indonesia Political Review atau IPR pada tahun 2016 dan pernah menjadi direktur eksekutifnya. Selain itu, Ujang juga mendirikan Rumah Milenial Indonesia atau RMI dan menjabat sebagai Presiden Milenial Indonesia atau PMI. Ujang juga sempat menjadi tim ahli bidang politik dan pemerintahan di Fokus Parlemen pada tahun 2013. Lalu tahun 2016 ia pernah menjadi staf khusus Ketua DPR, Ade Komarudin. Mewarnai karirnya sebagai pengamat, pembicara, dan pengurus sejumlah organisasi.
Pada 18 November 2024 lalu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan pun melantiknya sebagai salah satu juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Nah, dedikasinya sebagai akademisi, analis, dan praktisi mencerminkan kiprahnya yang relevan untuk kemajuan bangsa. Dedek Prayudi. Sosoknya lahir di Jakarta 23 April 1984 dan akrab disapa Uki. Nah, latar belakang pendidikan Dedek Prayudi cukup mengesankan. Ia menyelesaikan studi sarjana dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan di Victoria University of Wellington tahun 2007. Setelah itu, Uki melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar magister di bidang demografi dan studi kependudukan dari Stockholm University tahun 2012. Sejak tahun 2024 sampai sekarang, ia tengah menempuh pendidikan doktoral di Universitas Gadjah Mada dengan fokus pada pembangunan sosial dan kesejahteraan. Nah, Uki memulai karirnya sebagai peneliti dan dosen tamu di Lembaga Demografi Universitas Indonesia pada tahun 2012 hingga 2013. Kemudian ia bekerja sebagai Policy Research Associate di United Nations Population Fund selama 5 tahun. Uki juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Pusat Penelitian Kepemudaan dan Kependudukan, serta staf ahli Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kemudian dalam dunia politik, ia aktif di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebagai juru bicara, Direktur Departemen Riset, dan kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia. Karena sepak terjangnya yang cemerlang di dunia pendidikan dan politik, ia juga dipercaya dan dilantik sebagai salah satu juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hariko Wibawa Satria. Pria akrab disapa Riko WS ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 8 Oktober 1981. Ia adalah alumnus jurusan Ilmu Perbandingan Agama Fakultas Usuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2019. Ia pun pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Koordinator Komisariat UIN Sunan Kalijaga periode 2005-2006 dan Sekretaris Umum HMI Cabang Yogyakarta periode 2008-2009. Riko juga alumnus Magister Konsentrasi Diplomasi Universitas Paramadina Jakarta tahun 2013. Nah, sosoknya sempat bekerja sebagai peneliti media di konsultan politik Carta Politika, lalu sempat juga bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI sebagai staf komisioner, dan sempat menjadi Direktur Eksekutif di Komuni Konten. Ia pun pernah menjadi caleg Partai Gerindra untuk DPRD DKI Jakarta. Nah, sebelum dilantik sebagai salah satu juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Riko menjabat sebagai tenaga ahli utama di lembaga yang sama. Posisi ini dinilai sebagai pembuktian dari keahliannya dalam mendukung aktivitas komunikasi kepresidenan dan merancang strategi komunikasi yang efektif. Kehadiran Riko sebagai juru bicara baru diharapkan mampu memperkuat peran Kantor Komunikasi Kepresidenan di era Presiden Prabowo Subianto dalam menyampaikan informasi kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat. Philips Jusario Vermonte. Terakhir ada sosok Philips Jusario Vermonte. Ia seorang ilmuwan sosial dan politik, peneliti, serta akademisi yang lahir di Manila, Filipina, 14 Juli 1972. Ia lulus di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran tahun 2000, Magister Politik University of Adelaide, Australia tahun 2002, dan Doktor Ilmu Politik Northern Illinois University tahun 2006. Philips adalah peneliti di CSIS sejak tahun 2001 dan sempat menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategis dan Internasional CSIS. Ia juga merupakan anggota pendiri Jaringan Penelitian Kebijakan atau PROREP dan salah seorang inisiator pendirian Pokja Papua atau Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua yang didirikan pada 25 November 2002 silam. Nah, Philips pun pernah menjadi ketua dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi sejak 2016 sampai 2019 dan terpilih kembali pada periode 2019 sampai 2024. Karena itu Philips pun kerap menjadi salah satu responden atau narasumber ahli Metro TV serta aktif berkontribusi di Jakarta Post dan Majalah Tempo.
Nah, jabatan terakhir Philips di dunia akademik sebelum dilantik sebagai salah satu juru bicara kantor komunikasi kepresidenan adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII. Kiprahnya tak main-main. Nah, dari keenam jubir baru Presiden Prabowo ini, menurutmu mereka sudah menjalankan tupoksinya dengan baik atau belum? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.